Oh, Ismu keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Bul, bawa bul, capek gua. Waduh, heboh sangat luar biasa dan ini viral di mana-mana gini. Jadinya pemakai mobil ini viral. Kenapa? Karena Bang Egi ketika di bandara dia pakai kursi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Herman Kadir Channel. Kali ini saya coba menerawang kasus, menganalisa kasus Volkswagen Beetles. PW Beetles yang dipakai oleh saudara Egy Sujana. Artinya apa? Ini viral sekali, ya, cukup heboh, di mana Bang Egy ketika dia mau berobat ke Penang, Malaysia itu memakai mobil PW Beetles ini. Saya udah coba cek ya, checklist di sosmed. Kalau barunya itu harga PW Beetle ini sekitar antara 800 jutaan. Itu new ya, harga baru. Tapi kalau harga-harga secondnya itu ya sekitar ada yang 600, ada 400, ada 500. Bervariasi lah tergantung tahunnya. Artinya mobil ini masih standar lah dan tidak terlalu mahal ya. Cuman karena yang makainya Egy Sujana jadi viral, jadi heboh. Apalagi Egy ketika dia mau, Bang Egy ini ketika dia mau berangkat ke Malaysia, dia press conference dulu dengan di atas kursi roda. Nah ini rame nih, wah Jokowi orang baik gini. Roy Surya yang jagoannya itu lawan aja tuh Jokowi katanya gitu kan. Artinya dia berkomen lah ketika berangkat itu dan cukup heboh. Nah, kebetulan saya itu rupanya satu pesawat sama Bang Egy Sujana. Kami naik, kebetulan saya juga hari itu ke Malaysia. Saya tidak tahu ada Bang Egy juga di pesawat itu gitu loh. Karena memang saya lebih dulu ya, artinya naik pesawat itu lebih dulu. Bang Egy belakangan. Nah, pesawat saya itu adalah kodenya adalah sama dengan Egy. Sebentar, saya cek dulu tiket saya ya. Nah, pesawat kami itu kodenya yaitu OD338. Artinya sama Bang Egy juga. Kalau saya lihat di ininya OD383. Bang Egy juga yang kalau saya lihat di tiket yang didapat oleh Mas Rosuryo itu OD383. Jadi kami satu pesawat. Saya satu pesawat sama Bang Egy pada waktu itu. Cuman saya tidak tahu ada ketika di bandara itu ada press conference yang Bang Egy. Saya hanya ketemu ketika mau masuk imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur Internasional. Artinya saya ketika mau imigrasi ketemu Bang Egy di situ. Saya berpelukan lah. Oh, salaman gitu Bang Egy. Oh, apa kabar?
Saya tanya Bang Egi, Bang, mau kemana Bang? Karena Bang masih ini dicekal, kok bisa berangkat? Saya bilang, dia bilang, oh, udah selesai. Cekal udah selesai man, SP3 udah keluar. Artinya sekarang mau kemana ya? Bang mau berobat lah, berobat ke Pineng. Nah, itu dia bilang mau berobat ke Pineng. Ya. Nah, ternyata saya juga tidak tahu itu Bang Egi ternyata mengendarai mobil Volkswagen VW Beetle. Ya, saya nggak tahu Beetle tahun berapa, tapi heboh banget itu, warna merah. Nah, sehingga netizen, waduh, heboh sangat luar biasa, dan ini viral di mana-mana gini. Jadinya pemakai mobil ini viral. Kenapa? Karena Bang Egi ketika di bandara dia pakai kursi roda. Tiba-tiba sampai di Malaysia membawa mobil PW Beetle ini, nyetir sendiri lagi dengan baca Allahu Akbar. Wah, itu ciri khas Bang Egi, kan selalu ketemu Allahu Akbar. Artinya memang secara apa, kalau saya lihat memang Bang Egi ini semangat juangnya masih ada, Islamnya masih tinggi kalau saya lihat ya. Artinya walaupun dengan kasusnya Jokowi ini jadi heboh dan banyak sekali netizen mengecam, bahkan tidak hanya ratusan ribu, bahkan 2 jutaan ini yang mengecam Bang Egi ini. Kemarin itu di komen ketika saya foto saya sama Bang Egi, itu luar biasa, hampir 90% mengecam semua Bang Egi ini. Nah, kembali kita ke mobil Beetle tadi, PW Beetle tadi, ini memang saya tidak tahu ya, tapi info yang saya dapat di media, ini mobil keponakannya Bang Egi. Tapi Bang Egi sendiri juga bikin pengakuan, itu mobil dia yang beli katanya gitu, dititipin sama ponakannya. Nah, inilah menjadi heboh. Jadi kecurigaan masyarakat terhadap Bang Egi ini telah menjadi bagian ternaknya Jokowi ya, istilahnya termul, istilahnya ini ternaknya Mulyono ini, akhirnya menimbul seolah-olah Bang Egi mendapat sesuatu akibat restoratif justice ini, dimana dengan keluarnya SP3 itu orang mencurigai ada apa-apanya gitu loh, walaupun secara fakta bukti belum ada yang bisa menebak ada apa-apanya masalah ini. Nah, tapi kembali ke mobil itu, seharusnya Bang Egi tidak usah dipamerkan itu mobil itu, tidak usah divideokan, diam-diam aja. Kedua, tidak usah ngomong itu mobil saya yang beli, titip sama ponakan, nggak usah ngomong gitu, hingga jadilah kecaman masyarakat. Harusnya Bang Egi diam-diam aja, pergi aja bawa mobil itu, tidak usah dipublish. Nah, ini timbullah kecurigaan dari masyarakat. Kalau saya memandang, artinya saya kan dari Cilosari 17 sudah kenal banget Bang Egi. Ya, kebetulan dia jadi advokat juga, kebetulan saya ngurusnya dulu. Jadi ada 10 orang dari IPH itu dapat jatah gratis oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI untuk menjadi advokat. Nah, salah satunya Egy Sujana ini kita masukkan bersama Nudibran Munir. 2 orang ini tokoh advokat mendapat jatah dari IPHI untuk ujian advokat, lolos jadi advokat. Tahunnya sekitar 2010 lah ya. Memang kalau secara advokat saya lebih senior dari Bang Egi, karena saya advokat, saya tahun 91 sudah jadi advokat. Waktu itu masih SK Menteri Hukum dan HAM. Nah,
Bang Egy 2010 jadi advokat bersama Nudiman Murnin almarhum waktu itu. Nah kami kan karena Bang Egy ini kan tokoh, artinya dan dia adalah punya pergaulan yang sangat luas ya, mulai dari pejabat negara sampai tokoh-tokoh pergerakan. Bang Egy ini pintar bergaul sehingga dia bisa membentuk kantor advokat. Begitu lulus dia bikin kantor advokat. Bahkan Hamdan Julfan itu pernah jadi anak buahnya dia di kantor advokat itu. Sujana Hamdan Sujana Julfa apa itu? Saya pernah tahu itu. Artinya memang Hamdan pernah bergabung sama Egy Sujana bikin kantor advokat pada waktu itu. Dan itu luar biasa. Bang Egy waktu jadi advokat sudah naik mobil macam-macam, ya pernah naik Alphard tuh, Alphard putih dia itu. Saya masih tahu kalau dia sidang naik Alphard putih di pengadilan. Platnya B1ES. Wah, Egy Sujana. Artinya memang secara kultur Bang Egy ini senang yang berbarang-barang mewah. Artinya dia hobi sekali. Mobil hardtop, dia pernah bawa hardtop juga. Macam-macam Bang Egy ini. Dia senang dengan mengendarai mobil. Kendaraan itu memang dia satu hal yang dia suka gitu loh, mengendarai mobil itu. Artinya memang dia penggemar mobil. Ya sama dengan Mas Rosryo juga. Mas Rosryo itu hobi mobil antik semua, Mercy semua lagi ya itu. Sebenarnya Bang Egy, Bang Roy, Mas Ryo ini sama-sama hobi mobil, hobinya. Kalau Mas Ryo lebih kepada Mercy antik, kalau Bang Egy ini lebih kepada mobil-mobil mewah. Dia senang. Kalau ada Jaguar dia suka. Dulu Bang Egy itu naik Jaguar. Pernah saya lihat dia naik Jaguar. Jadi memang artinya apa? Artinya Bang Egy dengan barang-barang mewah, mobil-mobil seperti ini memang sudah pola hidupnya seperti itu. Artinya dia lebih suka hidup dengan barang-barang yang mentereng dan pamer gitu loh. Dia lebih suka itu. Bayangin aja waktu saya melihat dia, waktu saya lagi ada pendidikan kurator di Hotel Tanah Abang, Bang Egy mau ketemu dulu Habib Rizik di hotel apa itu. Dia bawa Jaguar sendiri setel, diparkirin. Dia mobil setel, dia parkir, turun. Wah, sampai teman bilang, gini pengacara muslim kaya nih katanya. Jadi Bang Egy ini dikenal sama teman-teman saya, pengacara muslim kaya nih gitu loh. Jadi dia sudah naik Jaguar pada waktu itu. Artinya apa? Artinya memang kalau saya lihat mobil merah PW ini itu udah bagian dari kehidupan dia. Artinya Bang Egy memang senang dengan mobil-mobil mentereng itu. Itulah gaya hidup dia sampai sekarang. Udah sakit-sakit pun, bayangin dia tuh sebenarnya nggak boleh nyetir, harus istirahat. Tapi karena dia hobi, suka dengan mobil itu, dia setir sendiri mobil PW Beetle itu. Sebenarnya kalau harga PW Beetle itu nggak seberapa lah, paling antara 400 jutaan itu mobil, nggak terlalu mahal banget lah. Ya artinya kalau dalam kondisi objektif sekarang banyak pejabat negara, anak-anak itu udah naik mobilnya bukan PW Beetle lagi, orang udah naik mobil Ferrari, mobil Lamborghini. Wah, itu lebih harganya puluhan miliar, 20 miliar. Jadi kalau saya lihat Bang Egy dengan pakai PW Beetle itu harga ya masih antara 300-400 juta, itu PW bekas itu masih tahap wajar lah, karena Bang Egy sebelumnya itu sudah naik Alphard, naik Jaguar, udah pernah dia lakukan ketika dia menjalankan profesi advokat secara profesional pada waktu itu. Tak lama kemudian dia berubah menjadi advokat pejuang, akhirnya dia kembali susah lagi dengan soal ini, karena advokat pejuang itu memang sulit mendapatkan perkara-perkara besar. Artinya
advokat perjuangan itu risikonya tidak dibayar gitu loh. Nah, yang menjadi penyesalan saya sebagai ini, karena bagai gini adalah sahabat saya. Ketika di HMI cabang Jakarta Cilosari 17, dia ada ketua bidang aparat di HMI 17. Sementara MS Kaban ketua HMI cabang Jakartanya. Bang Egy ini kalau mengkader luar biasa ini. Luar biasa. Semua kader-kader HMI dibikin Bang Egy ini harus menjadi militan dan menjadi pejuang. Nah, itu. Nah, itulah akhirnya dia kalau saya lihat memang karena sakitnya itulah ya, mentalnya menjadi down. Bahkan ketika saya ketemu di Masjid Hidayatullah itu, ada jemaah yang mengkritisi dia bilang saya dalam rangka siasah. Artinya siasah itu dia bersiasah. Dan itu dibolehkan dalam agama menurutnya, dan dia keluarkan dalil-dalil ayat-ayatnya. Yang kedua, saya sakit, saya harus berobat. Ini saya baru habis operasi kanker usus, artinya saya harus balik ke rumah sakit yang pernah mengoperasi saya. Jadi itu taruhannya adalah nyawa saya. Begitulah Bang Egy bilang ke saya pada waktu itu. Artinya dia memang dengan kondisi yang sakitnya itu, dengan kondisi yang jadi lemah segalanya, termasuk komitmen dalam perjuangan, dia lemah karena memang sudah tidak kuat. Dia tidak mau, kalau saya dimasukin lagi sel 3x1, waduh mati saya langsung katanya. Nah itu dia udah bilang, waktu dia bela Prabowo dia ditahan di sel 3x1 Polda Metro Jaya. Pada waktu itu dia bela Prabowo. Memang Bang Egy ini nasibnya ya tidak sebaik MS Kaban lah, anak kader-kader Cilosari ini. MS Kaban bisa jadi menteri ya, karena Bang Egy ini selalu salah. Jadi dia memilih perjuangannya itu suka salah tebak kata orang gitu. Oh ini harus bakal menang nih jadi presiden nih Prabowo nih. Kalau Prabowo jadi presiden mungkin dia jadi menteri kemarin itu. Tapi Prabowo nggak jadi presiden, kalah sama Jokowi. Artinya memang salah di dalam mengkalkulasi politiknya. Bagaimana suka salah. Akhirnya dia ya Hamdan Zulpan sudah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, kebayangan aja. Hamdan itu anak buahnya Bang Egy, saya terus terang aja. Anak buahnya Bang Egy, tapi dia sudah jadi ketua Mahkamah. Bang Egy belum jadi apa-apa sampai sekarang. Anggota DPRD dia nggak tembus, gitu. Artinya memang itulah takdir Allah. Ya, garis kehidupan Allah kita itu memang sudah ditakdir sama Allah. Kita hidup ini memang harus ikhlas. Kuncinya harus ikhlas dan mempunyai nilai. Orang yang ikhlas dalam hidupnya, orang yang mempunyai niat ibadah dalam kehidupannya sehari-hari, artinya dia tidak akan lemah di dalam perjuangan. Artinya dia tidak akan lemah. Walaupun sakit kayak apapun, ya, kalau memang dia militan, mati syahid. Nah, seorang militan itu ya mati syahid semua. Kamu lihat aja bagaimana tentara-tentara Iran dengan pakai speedboat menyerang kapal Nimitz Amerika itu. Pakai speedboat saja. Itulah militan. Nah, kita harus berani kalau memang pejuang harus jangan tanggung-tanggung, benar-benar harus menjadi militan. Konsekuensinya mati syahid. Seorang militan itu dengan niat perjuangan mati syahid. Jangan mati sakit. Salah itu kalau milih mati sakit. Ya, arti milih mati sakit. Nah, sekali kembali kepada mobil PW Beetle yang dipakai Bang Egy, saya nilai itu adalah satu hal yang wajar. Kenapa? Memang pola hidup Bang Egy sejak dia menjadi advokat dulu dia sudah mempunyai, sudah menggemari mobil-mobil mewah itu.
Iya, dia sudah naik Alfa, sudah naik Jaguar. Saya tahu bagaimana. Rumahnya aja besar banget di Bogor. Besar banget, kalah jauh rumah saya. Rumahnya itu nggak dapat itu 10 miliar rumahnya Bang kayak gitu. Dia memang dia sudah kaya, pengacara kaya. Artinya wajar dia menikmati kehidupannya itu. Kalau saya ya rumah sederhana saja, biasa-biasa saja. Demikianlah analisa saya tentang mobil merah VW Beetle yang dipakai Bang Egy Sujana di Malaysia menuju Kuala Lumpur, menuju Penang dengan mobil VW Beetle itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.